Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Syafiq Agung dari kelas 11 IPA 1. Pada hari ini insya Allah saya akan melakukan ujian praktek fisika mengenai salah satu cabang dari dinamika rotasi, yaitu torsi. Pertama-tama, apakah itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi ialah suatu cabang mekanika yang dapat mempelajari tentang suatu gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi suatu gerak rotasi tersebut. Suatu benda berotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putarnya yang terletak pada salah satu bagian benda tersebut. Ketika benda bergerak secara translasi, maka benda tersebut dapat menerima gaya eksternal atau apabila diberikan. Gaya yang diberikan itu dapat mengubah arah lintasan benda tersebut. Namun, apabila ketika benda tersebut bergerak, berputar, atau pada lintasan melingkar, maka benda tersebut dapat pula menerima gaya yang lebih dikenal sebagai torsi. Momen gaya atau torsi tersebut dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian, yaitu yang pertama ialah torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar-putar. Yang kedua, torsi biasa disebut juga sebagai momen gaya. Yang ketiga, torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan jarum jam, dan akan memberikan nilai negatif apabila berputar searah berlawanan jarum jam. Dan yang terakhir, setiap gaya yang arahnya tidak berpusat, yang tidak berpusatnya pada sumbu putar benda atau titik poros, maka benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktek kali ini ialah paku, sebuah penggaris besi yang memiliki lubang di ujungnya, dan sebuah alas. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah meluruskan penggaris di tengah-tengah alas, kemudian menancapkan paku ke alas melalui lubang pada penggaris sampai seperti ini. Kemudian yang pertama kali akan saya lakukan ialah memberikan gaya kepada lengan torsi dengan arah searah dengan jarum jam. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan gaya kepada lengan torsi searah dengan berlawanan dengan jarum jam. Dan yang terakhir ialah saya akan memberikan gaya pada poros pada yang searah dengan poros ataupun titik massa. Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan ini? Yang pertama ialah bahwasannya torsi dapat terjadi apabila kita memberikan gaya pada lengan torsi, bukan pada titik poros. Dan semakin jauh gaya terhadap titik poros, maka akan semakin besar torsi yang terjadi. Adapun sebaliknya, semakin dekat gaya terhadap poros, maka momen gaya ataupun torsi yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan yang kedua, apabila kita memberikan gaya yang searah dengan titik poros, maka tidak akan menghasilkan torsi sama sekali. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.